Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Siapapun, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Subagio, dalam mata kuliah Studi Keuangan Bisnis. Tidak terasa kita sudah berada pada pertemuan yang ke-7. Kita akan bahas mengenai contoh laporan dari penulisan aspek pasar dan pemasaran. Saya berharap semuanya sudah mencoba untuk menulis dan membuat laporan yang nanti kita akan bisa koreksi sama-sama. Apakah sudah memenuhi dari kebutuhan standar minimum yang kita harapkan? Ini adalah contoh dari salah satu tugas yang sudah dibuat oleh kakak kelas Anda yang berjudul Sahatia Resorts. Jadi pendirian Sahatia Resorts yang berlokasi di daerah Ujung Genteng, daerah Sukabumi. Kita akan lihat satu persatu mengenai penulisan dari laporan aspek pasar dan pemasaran ini. Di awal dijelaskan mengenai analisis permintaan secara deskripsi. Di situ menjelaskan mengenai bagaimana informasi dan data yang diperoleh berdasarkan dari hasil wawancara, eksplorasi data di Departemen dan Dinas Pariwisata, kemudian juga dilakukan visit on spot di daerah lokasi, dan kemudian mendapatkan informasi melalui wawancara, maka diperoleh sebuah informasi mengenai analisis permintaan dan penawaran. Di sini ada dua komponen data yang dimunculkan, yaitu permintaan satu sisi dan penawaran sisi yang lain, dan situ terlihat antara permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran. Apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran di sini? Yang dimaksud di sini adalah jumlah wisatawan yang hadir dan ingin bermalam atau menginap di daerah lokasi Ujung Genteng ini. Kemudian dijelaskan mengenai segmentasi pasar. Jadi si penyusun analis membuat sebuah analisa kira-kira yang akan menjadi sasaran mereka siapa dari market resort ini. Secara segmentasi geografis, ya dia sudah menentukan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia khususnya akan memiliki peluang untuk bisa datang ke lokasi. Nah, kemudian dari sisi segmentasi demografis, tidak terbatasi usia maupun jenis kelamin dan pendapatan. Ya, karena wilayah ini masih terbuka dengan biaya masuk yang sangat murah, namun sangat eksotik, dan tentunya tersedia layanan penginapan yang nanti akan dibangun oleh Sahatia Resorts. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lihat dari segmentasi psikografis. Ya, tidak melulu pada satu gaya hidup yang akan disasar. Jadi semua, baik dari berbagai suku, agama, ras, ya tidak dibatasi untuk bisa melakukan dan menjadi sasaran market dari Sahatia Resorts. Begitu juga dengan segmentasi perilaku. Nah, targeting positioningnya adalah mampir dulu. Jadi kalau melewati Jawa bagian selatan, maka Ujung Genteng akan menjadi bagian dari destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan karena posisi yang strategis dan alam yang sangat eksotik. Dan di sini penyusun analis membuat rencana marketing mix produk yang pertama. Apa saja yang
yang mau ditawarkan. Ya. Ada beberapa penawaran. Yang pertama adalah homestay. Kedua, kalau kita lihat di situ akan mendirikan resto, kemudian tempat penginapan, bungalow, ya. Kemudian juga beberapa tempat wisata yang tersedia secara terbuka di alam Ujung Genteng. Please, tempat. Ya, kita sudah tahu lokasinya ada di daerah selatan Sukabumi. Di mana di situ ada dijumpai berbagai fenomena alam yang sangat eksotik. Ya, selain itu yang sangat terkenal adalah penyu laut di pantai selatan. Di sini pada musim-musim tertentu sangat banyak dan menjadi salah satu tempat yang mungkin sangat berbeda dengan tempat yang lain, yang sangat cocok bagi kehidupan penyu, sehingga pada saat masa-masa tertentu ketika menetas maka ada fenomena yang luar biasa. Nah, lokasi kita lihat titiknya di daerah Sukabumi bagian selatan. Dia langsung berhadapan dengan pantai selatan. Jadi kalau dari Jakarta bisa ditempuh sekitar kurang lebih antara 4 sampai 5 jam. Harga yang ditawarkan untuk tempat penginapan, sebagaimana kita bisa lihat, ya, ada terklasifikasi tipe A, tipe B, tipe C, dan ada yang promo juga. Kalau kita lihat dari si harga sangat ekonomis, ya, satu kamar cuma 200.000, 275, tipe C 350. Jadi saya kira terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian harga paket juga disediakan. Jadi paket weekday biasanya ya ada paket weekday untuk bermalam 3 sampai 2 malam dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Kenapa weekday menjadi salah satu sasaran? Karena biasanya ini memang bertujuan untuk melakukan wisata. Kalau di weekend biasanya keluarga yang datang. Nah, promosi yang akan dilakukan yang sudah direncanakan misalnya menggunakan internet, kemudian kerjasama dengan klub-klub, kendaraan bermotor misalnya, travel agencies, menggunakan brosur, dan seterusnya. Ya, ini contoh selebaran dari iklan yang mau dibuat. Sudah ada fasilitas penginapan, travel, ada tour leader, full meals, kemudian ada tempat destinasi wisata Curug Cikaso, Pangumbuhan, dan kita lihat ada penyu sebagai fenomena alam di sana. Nah, kemudian dilakukan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT ini kalau kita lihat sangat menguasai si penyusun dan analis ini, bagaimana kekuatan yang ada di sana, kemudian kelemahannya, kemudian opportunity yang terbuka di sana. Apalagi kita mendengar ada rencana untuk pembangunan bandar udara di daerah Sukabumi. Ya. Kemudian dari si ancaman juga ya terlihat. Dia mengatakan bahwa di sana biaya investasinya cukup tinggi. Ada beberapa kompetitor yang sudah mulai masuk di sana. Dan ada satu sisi kekurangan, yaitu alamnya kurang terjaga. Nah, di sini ada beberapa analisis yang sudah dilakukan dan memberikan informasi kepada kita bagi si pengambil keputusan mengenai kekuatan yang ada, kemudian kelemahannya. Kalau kita lihat dari sisi kelemahan dan kekuatan masih bernilai positif, ya. Strength minus weakness masih 0,4. Jadi masih memberikan peluang dan kesempatan kepada investor untuk jadikan sebagai sebuah pilihan investasi. Dari sisi yang lain, dari opportunity dan trade, kita lihat masih